Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga hadirnya kita di majelis ini menjadikan sebab Allah mudahkan semua urusan kita. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali Zainal Abidin, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muslihuddin, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Zaki Mubarak, yang semoga Allah berikan kekuatan kepada beliau untuk mengemban amanah penerus perjuangan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Madinah, dan semoga beserta keluarga beliau senantiasa dalam penjagaan Allah. Para kiai, para asatidz yang begitu banyak, maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, saya kesekian kali berada di panggung ini dipaksa untuk kembali mengingat memori saya dengan almarhum al-maghfurlah sebagai seorang yang mempunyai kesederhanaan. Saya bahkan melihat beliau begitu mempunyai keinginan untuk lahir dari keluarga beliau, keturunan beliau menghafal Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan semua cita-cita beliau bisa diteruskan oleh anak keturunan beliau. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memang mempunyai kewajiban untuk menyenangkan kedua orang tua tatkala hidup ataupun setelah tiada. Ada sebuah kitab yang pengarangnya langsung mendapatkan label faqih dari baginda Rasulullah. Sebuah kitab yang ketika selesai beliau menyusunnya, beliau langsung ziarah ke makbarah baginda Rasulullah dan kemudian bermimpi bertemu Rasulullah. Kitabnya diambil sama Nabi, ditimang-timang itu kitab beliau. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, khudh kitabak ya faqih. Dan beliau bercerita, semenjak saat itu aku menamai namaku dengan faqih, karena yang memberikan nama langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya ingin sampaikan, kitab ini dihatamkan di pesantren-pesantren, di majelis-majelis ta'lim. Tanbihul Ghafilin, ketika beliau bercerita bahwasanya seandainya saja Allah tidak menyebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, tentang sebuah kehormatan atau kewajiban menghormati orang tua, dan Allah mewasiatkan kepada anak untuk berterima kasih kepada kedua orang tua, maka niscaya bagi mereka yang punya akal, mereka tahu bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Lau lam yadhkurillahu fi kitabihi hurmatal walidaini walam yusi bihima
Seandainya Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa menghormati kedua orang tua dan berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah hukumnya wajib, lakana ya'rifu bil aqli anna hurmatahuma wajibatun. Niscaya setiap orang yang menggunakan akalnya, dia akan tahu bahwa menghormati kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Ente jangan baca Al-Quran, ente jangan baca hadis, ente pakai aja akal, niscaya ente bisa menyimpulkan wajib seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Disuruh pakai akal aja, apalagi sih pakai dalil Al-Quran. Pakai akal. Siapa yang paling banyak berbuat baik kepada diri kita kalau bukan ayah dan ibu kita? Tidak ada seorang ibu yang tidak pernah memberikan jasa kepada anak-anaknya. Maka itu Tuan Syekh Al-Habib Utsman Mufti Betawi dalam kitab tipis Perhiasan Bagus, beliau dengan tegas, wajib seorang anak lelaki memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya ketika mereka punya kemampuan. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ini yang perlu saya sampaikan, wajib. Ente punya emak, ente punya bini, tapi kata Tuan Syekh Habib Utsman Mufti Betawi, ente punya kewajiban menafkahi kedua orang tua saat mereka sudah tidak mampu, saat mereka tidak lagi berkuasa untuk mencari nafkah. Ini kan yang kadang orang pada lupain. Kita perlu belajar dengan seorang yang bernama Kahmas bin Hasan At-Tamimi atau disebut Kahmas Al-Abid. Beliau saking sayangnya sama ibunya, diceritakan dalam kitab Nuzhatul Fudhala, saking sayang dia sama ibunya, karena tinggal ibunya doang yang dia punya. Dia punya ayah udah meninggal dunia, dia punya ibu satu-satunya. Dia kagak kepengen ada kesusahan terjadi pada ibunya. Dia kagak kepengen ada kesusahan yang membuat ibunya menjadi tersiksa. Satu waktu diceritain, di dalam rumahnya ada seekor kalajengking yang masuk. Dia kejar, dia mau tangkap, tapi itu kalajengking kemudian masuk ke dia punya lubangnya. Apa yang dilakukan oleh Kahmas Al-Abid? Fa'adkhana asabi'ahu, dia masukin jari-jarinya ke dalam lubang itu, dan akhirnya dia disengat oleh kalajengking. Saat ditanya, kenapa kau lakukan itu? Kau membahayakan dirimu sehingga jarimu disengat oleh kalajengking. Dia berkata, aku tidak ingin ada seekor kalajengking yang akan berpotensi menyakiti ibuku. Lebih baik diriku yang tersakiti, asal ibuku dia terjaga dari segala kesusahan. Sallu ala Nabi. Kita perlu ibu bapak untuk belajar bersilaturahim kepada orang-orang yang Allah buka hati mereka sehingga tahu betul bagaimana dia harus berbuat kepada kedua orang tua. Kan anak biasanya demennya minta melulu sama orang tua, betul apa enggak? Bahkan udah punya anak, udah punya cucu, masih juga ngarep dari orang tua, nyenengin belum bisa, terus sampai masa tuanya, selagi ibunya masih ada, selagi bapaknya masih ada, masih aja ngerongrong. Kagak ada kepengenan bagaimana kemudian dia membalas jasa kebaikan kedua orang tua, walaupun nggak kebalas. Jemaah sekalian berbahagia, cukup rasanya ayat Al-Quran mengingatkan saat banyak orang bertanya, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah dari seorang yang dia punya kelebihan? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Coba kita tanya deh di dalam diri kita, nih bapak yang hadir di tempat ini, udah berapa tahun kerja, yang masih punya emak, masih punya bapak,
Ada nggak yang iseng-isengan itu? Dia belah semangka, ini gajian 3 juta. Dia masih punya ibu, udah nggak punya bapak. Dia pulang, Bu, ini 1,5 juta buat ibu. Rasanya susah nemuin itu. Kenapa? Mereka nggak tahu kedudukan dari ibunya, mereka nggak tahu kedudukan dari bapaknya. Mereka adalah surga, pintu surga. Ntar kalau udah nggak ada nyesel. Apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Kiai Zaki Mubarak beserta keluarga, karena beliau masih penasaran, pengen terus berbuat baik kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Nah ini teladan, ini contoh. Saya setiap kali datang kemari dibikin geleng-geleng sama Kiai Zaki Mubarak. Kelihatan betul beliau mengerahkan segala kemampuan untuk membahagiakan ayahnya. Setiap kali sambutan beliau tak pernah lepas mengutip kenangan indah beliau bersama almarhum. Gak bisa dibohongin, di hati dia tetap hidup. Walaupun secara fisik udah haul yang kelima. Almarhum al-maghfurlah, di hati Kiai Zaki Mubarak dan keluarganya, adik-adiknya, dia tetap hidup. Karena setiap kali terbersit kenangan tentang orang tua yang telah meninggal dunia, selalu isinya adalah kebaikan, selalu isinya adalah jasa, selalu isinya adalah kasih sayang. Itu yang bikin kita penasaran. Seandainya aja masih hidup, seandainya aja masih ada, beliau pasti akan mengerahkan lebih dari yang beliau bisa. Maka buat kita yang hadir di majelis ini, saya ingin mengatakan di majelis ini, ayo kita jadi orang yang hidup dengan penuh keberkahan. Saya sama Kiai Zaki Mubarak masih punya seorang ibu. Waduh, itu bapak, ibu yang hadir di tempat ini, kalau ente bikin senyuman di wajah seorang ibu, maka kata Imam Ghazali dalam hadis yang dicantumkan, ente saat itu berhaji, ente saat itu berumrah, ente saat itu berjihad di jalan Allah. Imam Ghazali kelihatan betul gemesnya kepada anak yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga memberikan kajian sampai beberapa halaman dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang pengen berjihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, ashtahil jihada walam aqdir alaih. Aku pengen jihad tapi aku nggak bisa. Kemudian Nabi tanya, hal baqiya min walidayka ahadun? Masih ada nggak orang tua kalian, orang tuamu salah satu yang hidup? Qala na'am, ummi, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi pesan sama ini orang sahabat yang mau berperang, fas'alillah fi birriha, maka minta tolonglah engkau kepada Allah buat bisa berbuat baik kepada ibumu. Saya pada saat membaca hadis ini nggak kuasa meneteskan air mata. Betapa bersyukurnya saat engkau bisa membahagiakan kedua orang tua. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya seorang anak tidak bisa membahagiakan kedua orang tua bila tanpa pertolongan Allah. Karena itu Nabi pesan, fas'alillaha fi birriha, maka minta tolonglah engkau kepada Allah untuk berbuat baik kepada ibumu. Kalau enggak ditentukan nama Allah, enggak bakal ada anak yang dia bisa berterima kasih sama ibunya, sama bapaknya. Jemaah, maka kemudian Nabi bersabda, fa idza fa'alta dzalika, kalau ente udah bisa nyenengin emak ente, fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka engkau saat itu mendapatkan pahala haji, umroh dan jihad di jalan Allah. Sallu ala nabi. Makanya mudah-mudahan al-mukarram wal muhtaram, karena beliau tetap hidup, Allah yarham, yang semoga tetap dimuliakan oleh Allah, terus menjadi orang yang dimanjakan dengan anak-anaknya, dengan perbuatan
yang membahagiakan beliau di alam barzakh. Karena memang setiap kali ada haul, Kiai Zaki Mubarak selalu minta santri Istana Al-Quran 7 orang buat ngajiin 24 jam. Di luar tambahan dari majlis-majlis yang lain yang mereka secara sukarela. Ini membuktikan nggak main-main. Karena sekarang banyak anak yang begitu bapaknya meninggal dunia, emaknya meninggal dunia, bikin ditanya, ente berapa hari ngajiin di kuburan? 3 hari aja Ustadz. Dicoba. Baru ditinggal mati 3 hari aja. Ini beliau udah haul yang kelima, masih seminggu di ngajiin 24 jam. Belakangan ada lagi orang yang pakai dalil, udah ngajiin di rumah aja sama aja, pahalanya sama. Ente kebangetan dikit bacaannya. Ente nggak tahu saat engkau datang di sisi kuburan orang tuamu, mereka melihatnya. Karena itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya ngajarin, kalau ziarah, khusus ziarah, ente mustadbirul kiblah, membelakangi kiblat. Kenapa? Karena orang tua ente ngadep kiblat. Ente ziarahnya dari sebelah sini, khusus ziarah. Imam Ghazali kan kalau berdoa kudunya ngadep kiblat. Tapi lempengan ziarah dalam kitab Ihya dianjurkan untuk engkau membelakangi kiblat supaya berhadapan dengan ayahmu yang ada di alam kubur, karena sesungguhnya mereka lihat apa yang kau lakukan pada saat itu. Mereka lihat. Makanya ini diyakinin oleh orang-orang Bekasi, rada sonoan dikit, sampai sekarang masih diyakinin kalau mau ngawinin anak pakai ngadu sama bapaknya yang di kuburan. Pak, doain, kita mau ngawinin anak nih, cuman ngadunya ngadu urusan melulu, bukan yang ngedoain. Kalau kata kita dari masih hidup sampai udah mati, urusannya ngadu kesusahan mulu sama orang tua. Ada tuh, karena memang mereka mendengar dan mereka bisa mendoakan. Jemaah, dari majlis mulia ini kita mendapatkan pelajaran banyak. Jangan pernah berhenti membahagiakan kedua orang tua. Bila engkau tidak ingin berhenti mendapatkan kasih sayang dari Allah, jangan pernah kau tunda berbuat baik kepada kedua orang tua. Bila engkau tidak menginginkan karunia dari Allah tertunda kepadamu. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.